YLBHI bantah rapat revisi UU TNI terbuka, jurnalis dilarang liput. Selamat datang kembali, Orde Baru. Sejarah reformasi 1998 yang kita perjuangkan dengan darah dan air mata sedang coba dihapus. Dulu, reformasi memastikan bahwa demokrasi berdiri di atas supremasi sipil, memastikan tentara tetap pada kodratnya, menjaga pertahanan negara, bukan ikut campur dalam politik dan bisnis. Tapi sekarang, dengan RUU TNI yang sedang coba dipaksakan di DPR, tentara aktif bisa kembali menduduki jabatan-jabatan sipil. Anehnya, DPR dan pemerintah membahas RUU TNI ini sembunyi-sembunyi di hotel mewah saat libur akhir pekan dan saat malam hari. Mereka yang ada di sana bisa berdalih dengan 1000 alasan. Tapi satu yang pasti, jika revisi ini disahkan, lonceng kematian supremasi sipil telah berbunyi. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Dan kita semua tahu, saat itu terjadi, yang tersisa hanyalah menunggu kegelapan Orde Baru kembali menguasai negeri ini. Jangan diam, suarakan penolakanmu sekarang. Yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam revisi Undang-Undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1, termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka. Dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat rencananya 4 hari, disingkat menjadi 2 hari dalam rangka efisiensi. Dan itu diperlukan karena mengundang institusi lain dan walaupun cuma 3 pasal, tetapi pembahasannya itu memerlukan waktu karena dari sisi naskah akademik dan lain-lain itu perlu juga kemudian merumuskan kata-kata atau kemudian pokok-pokok yang tepat dalam pembahasannya. Nah, sehingga kemudian diperlukan konsinyering, itu saja. Nah, bahwa kemudian 3 pasal ini sudah dinyatakan selesai pembahasannya, ini juga tidak kebut-mengebut, tapi dalam mekanisme itu memang diserahkan kepada Komisi 1 dalam hari ini, tim Perumus, tim Mustimsin, dan kemudian Panja yang kemudian akan melakukan sesuai dengan mekanisme. Jelas sekali penyelenggarakan di hotel itu sidang-sidang yang sangat aneh. DPR memiliki gedung, memiliki sistem yang selama ini sudah tahu bersama kalau sidang di DPR itu bagaimana. TV Parlemen menayangkan dan orang juga datang ke rumah terbuka. Ingat, hotel itu adalah wilayah private, bila orang masuk harus bayar dan lain-lain. Dan itu gak ada undangan terbukanya, gak ditayangkan live. Dan orang teman-teman koalisi pun masuk, kemudian gak bisa dikasih forum dan lain-lain. Jelas itu adalah bagi kami informasi yang keliru. Itu adalah bagian dari kira-kira penjelasan setelah peristiwa yang kemarin tertutup gitu. Apalagi ketika teman-teman kontras masuk, itu diintimidasi, didorong dan lain-lain gitu. Jadi jelas itu adalah sidang tertutup. Jadi jangan kemudian menutupi informasi yang sudah sangat terang benderang. Apalagi ditindaklanjuti diterusi oleh pemidanaan. Ini jelas sekali bahwa mereka tidak menganggap itu forum ruang terbuka. Itu adalah ruang tertutup yang orang dilarang masuk. Sehingga ketika ada orang masuk, warga mau bersuara, warga mau berbicara, warga mau mengeluhkan tentang proses yang tertutup itu, dilaporkan pidana. Dan jelas ini adalah bagian dari pembungkaman orang untuk berekspresi, penghalang-halangan orang untuk berbicara dan menyampaikan kritiknya. Dan ini bagian dari serangan balik, atau kalau disebut namanya SLAP ya, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Oleh siapa? Oleh yang disuruh.
Lagi-lagi di sini seolah-olah kita dikibuli oleh anggota DPR melalui tangan siapa? Melalui tangan Sufmi Dasko Ahmad. Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam undang-undang revisi undang-undang TNI. Jadi baru-baru ini Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwasannya rapat yang diadakan oleh DPR kemarin itu tidak secara terburu-buru. Tapi kalian mau ingin tahu realitanya? Realitanya rapat tersebut itu diadakan secara terburu-buru. Hal ini juga disampaikan oleh si Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Dasko, tak ada pembahasan diam-diam dan terburu-buru dalam revisi Undang-Undang TNI. Bahkan, dari 4 hari yang dijadwalkan, pembahasan revisi Undang-Undang TNI dipangkas menjadi 2 hari karena efisiensi. Jadi dalam sebuah klarifikasi, Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwasannya rapat tersebut sebenarnya dijalankan 4 hari. Tapi tiba-tiba saja dipotong menjadi 2 hari. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu tidak disebut buru-buru? Ya menurut saya buru-buru sih Sufmi Dasko Ahmad. Jadi seolah-olah jangan membodoh-bodohi kami masyarakat di sini. Proses pembuatan legislasi gitu ya, secara terburu-buru gitu ya. Kita masih ingat bagaimana terburu-burunya anggota DPR dan juga pemerintah dalam mengesahkan RUU Cipta Kerja waktu itu, Omnibus Cipta Kerja, lalu RUU KUHP yang juga punya pola yang serupa gitu ya. Sekarang RUU TNI gitu ya, yang kami rasa proses yang sangat cepat gitu ya akan mengikis ruang partisipasi publik secara bermakna. Betul, ada satu momen RDPU gitu yang dilakukan oleh Komisi 1, itu pun cuma 2 hari Mbak Nana. Bayangkan 2 hari dengan muatan pasal yang sangat penting, dengan undang-undang yang sangat penting gitu ya. Kami rasa itu satu hal yang cukup manipulatif gitu ya, dengan rentang waktu yang sangat hanya pendek. 2 hari apalagi ya hanya 2 hari. Dan apalagi kami juga melihat gitu ya, proses RUU TNI ini sebenarnya kan nggak masuk program legislasi nasional prioritas. Tapi kemudian bulan Februari ada surprise dengan nomor R12 gitu ya, yang kemudian menginstruksikan pembahasan RUU TNI dan Polri yang pada akhirnya disambut oleh DPR RI dengan kemudian menyematkan bahwa Undang-Undang TNI masuk dalam program legislasi nasional prioritas. Kami menduga Satpam ini bukan orang yang dia inisiatif, tapi dia disuruh gitu. Jadi menurut saya Fairmont Hotel punya masalah serius. Anda melaporkan warga negara bagi saya adalah tindakan yang justru mengkhianati konstitusi. Dia membungkam adalah bagi Cina adalah bagian dari kejahatan legislasi. Karena legislasi adalah terbuka. Legislasi semua orang berpartisipasi. Nah, ketika ada orang mau berpartisipasi, justru dilaporkan pidana. Justru ini adalah tindakan yang utama kejahatan legislasi. Harusnya kepolisian tidak boleh memproses. Yang aneh, kemudian sehari setelah laporan di kemarin itu sudah langsung datang laporan, sudah langsung pemanggilan ya. Jadi ini sangat cepat gitu. Dalam waktu 2 hari langsung datang klarifikasi kepada teman-teman Kontras. Ini ada apa? Panggilannya pun tidak cukup waktu, sangat layak, sangat tidak layak. Jadi ini menurut kami ada orkestrasi untuk membungkam teman-teman yang bersuara. Apalagi juga ada suara dari pimpinan MPR yang menyatakan ini berbahaya dan lain-lain. Ini ada watak ya, watak otoritarian, watak anti kritik ya, watak yang tidak mau mendengarkan suara-suara masyarakat dan sangat ada bahaya serius dari rancangan undang-undang TNI. Kenapa bahaya? Dulu 32 tahun selama Orde Baru, rezim otoritarian berkuasa, kekuasaan rezim otoriter itu hanya kuat dan kuat akibat dari politik ABRI pada masa itu yang ikut menopang rezim pemerintahan Soeharto. Mahasiswa demonstrasi dihadapin sama ABRI, buruh mogok konflik dengan ABRI, petani konflik agraria di beberapa tempat berhadapan dengan ABRI. Tidak ada kebebasan, yang ada kekerasan. Narasi Orde Baru itu narasi kekerasan. Nah, masa kegelapan itu dilawan oleh kelompok mahasiswa, sehingga teman-teman mahasiswa pada era itu menyatakan cabut difungsi ABRI itu, yang menjadi pijakan dasar militer berpolitik pada era itu. Karena pada dasarnya di negara manapun raison d'être militer itu apa sih? Hakikat dasar dibentuknya militer itu apa? Di negara lain itu, di negara demokrasi, ya hanya only dan only dipersiapkan, dilatih dan dididik untuk perang. Jadi fungsi dia hanya pertahanan. Oleh karenanya doktrin dia, pembinaan dia dilatih untuk kill or to be killed. Konsekuensinya, dia harus dihadapkan untuk menghadapi ancaman eksternal. Kalau dia digunakan untuk menghadapi masyarakat dengan dalih ancaman keamanan negara, seperti dalam draft revisi Undang-Undang TNI, berbahaya sekali dong.
potensi kekerasan dan pelanggaran HAM akan tinggi. Dia akan menempatkan dirinya untuk menghadapi kelompok-kelompok di dalam negeri dengan dasar keamanan negara. Itu berbahaya. Karena kita sayang sama TNI, tempatkan dia dalam porsi yang tepat, ya ini sebagai fungsi pertahanan negara. Jangan geser. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Muhammad Isnur membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menyebut rapat pembahasan revisi UU TNI digelar terbuka untuk umum. Isnur menilai keputusan menggelar rapat di Hotel Fairmont, yang merupakan hotel bintang 5, bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran. Selain itu, rapat berlangsung tertutup tanpa siaran langsung. Kondisi tersebut berbeda dari kebiasaan rapat di gedung DPR yang biasanya dapat diakses publik. Jurnalis dilarang meliput rapat revisi UU TNI. Isnur menegaskan rapat tersebut tidak bisa dikatakan terbuka jika awak media tidak diberikan akses untuk meliput. Apakah jurnalis boleh meliput di ruang Fairmont secara terbuka dalam pembahasan? Tidak, jurnalis disimpan di luar ruangan, kata Isnur dalam konferensi pers di gedung YLBHI, Senin tanggal 17 Maret tahun 2025 terkait kericuhan rapat pembahasan revisi UU TNI. Menurutnya, keterbukaan rapat seharusnya memungkinkan masyarakat mengetahui siapa saja anggota parlemen yang vokal dalam pembahasan dan fraksi mana yang mendukung atau menolak revisi UU TNI. Sekarang, semuanya gelap, tidak ada transparansi, tegas Isnur. Kontras terobos rapat di Hotel Fairmont. Sebelumnya, anggota Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menerobos masuk ke ruang rapat pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Sabtu, tanggal 15 Maret tahun 2025. Menanggapi hal ini, Sufmi Dasko bersikeras rapat tersebut digelar secara terbuka dan organisasi manapun bisa ikut serta asalkan mengajukan surat resmi. Namun, Isnur menegaskan, jika rapat revisi UU TNI benar-benar terbuka, seharusnya dilakukan di gedung DPR dengan akses penuh bagi media dan publik.